Kita berangkat jam 1 siang itu sampai titik lokasi api itu jam 11 malam. Pada saat terjadi kebakaran itu kan terang. Pada saat si api sudah kita matikan gelap gulita, Mbak. Oh iya, baliknya gimana gitu ya? Pada saat kita pulang, waduh gimana pulangnya, arahnya kemana? Sedangkan ini di dalam hutan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Gakum Kehutanan, ruang bincang penuh inspirasi, aksi nyata, dan kisah perjuangan menjaga hutan Indonesia. Kali ini kita kedatangan dua orang yang sangat menginspirasi. Mungkin boleh kenal, Pak? Kenal langsung ya, Pak? Kenal langsung lebih enak ya, Pak, dibanding kita nanya-nanya dulu langsung dari Bapak aja, boleh? Pak Kades dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumarno, Kepala Desa Labaratu 7, Kecamatan Labaratu, Kabupaten Lampung Timur. Oke. Sebelumnya saya memperkenalkan diri ya, Mbak. Nama saya Hasan Masadi. Saya Ketua MPA di Desa Labuan Ratu 7. Itu terbentuk MPA itu kami itu terbentuknya di tahun 2023. Ya. Tapi walaupun kami terbentuk 2023, dari tahun sebelumnya kami sudah melakukan kegiatan melakukan kegiatan pemadaman api di Taman Nasional. Oke, kalau Bapak sendiri gimana, Pak? Akhirnya berinisiatif untuk bergabung untuk MPA. MPA itu kan sukarela ya, Pak, nggak digaji. Iya, terus tugasnya juga menantang ya, Pak, karena kan api ya kan, Pak, api. Terus gimana Bapak mau gitu? Sejarahnya di tahun 2019 itu, Mbak, di desa kami, di kampung kami itu terjadi kebakaran hebat tuh. Hebat banget di tahun 2019. Memang sebelumnya sering terbakar, bisa dikatakan hampir setiap tahun itu terbakar. Dan yang paling hebat itu di tahun 2019. Akhirnya kami saling ngumpul tuh sama kawan-kawan, yuk apa sih kontribusi kita buat kawasan ini, sedangkan kita nih masyarakat yang berbatasan langsung dengan WK bahasanya dibatasi sama kanal kecil aja, Mbak. Jadi efek dari kebakaran itu sangat berpengaruh buat kami, entah itu dari asapnya, entah itu dari debunya, bahkan sampai binatang buasnya. Gitu. Akhirnya kami memutuskan untuk menghadap Pak Kades, untuk menghadap Pak Kades, bagaimana kita ikut berpartisipasi di dalam kawasan untuk menjaga kawasan. Dan segala kegiatan yang kami lakukan untuk penjagaan kawasan itu kami sangat didukung penuh sama Pak Kadesnya, Pak. Ya alhamdulillah Pak Kadesnya sangat mendukung apapun kegiatan kami untuk menjaga kawasan lindung gitu. Dan kami itu terbentuk kelompok KTH, Pak. Ini Bu, kelompok KTH itu kelompok tani hutan. Dan fungsinya pun sama. Kelompok tani hutan dengan MPA itu sama. Karena di dalam kelompok tani itu kami mempunyai fakta integritas di kelompok kami itu. Satu, tidak boleh memelihara binatang yang dilindungi. Kedua, pada saat terjadi kebakaran, kelompok kami siap untuk membantu pemadaman. Ketiga, pada saat terjadi konflik antara gajah dan manusia, kami pun siap untuk membantu untuk menggiring si gajah tersebut masuk kembali ke dalam kawasan hutan, karena konflik yang terbesar di kami itu gajah. Gitu. Dan yang keempatnya itu bahwa kami tidak akan melakukan kegiatan ilegal di dalam kawasan, dan apabila itu kami langgar, nanti kami serahkan ke Pak Kades untuk memprosesnya secara hukum kalau memang itu terbukti gitu, dan itu ditandatangani sama Pak Kades. Oke. Kalau dari Pak Kades sendiri nih mau tanya ya, Pak, gimana cara menyeimbangkan ya, Pak, antara kebutuhan kebutuhan dari teman-teman di masyarakat gitu ya, kan kita tahu ya pasti setiap individu punya kebutuhannya, apalagi berbatasan langsung gitu ya, Pak, dengan
taman nasional gitu, tapi juga kita menegakkan nih Pak, kalau menegakkan apalagi hukum kalau misalnya udah ada di fakta integritas nih gitu, gimana cara Bapak menyeimbangkan sama kayak merangkul gitu masyarakat gitu, biar kesannya kebutuhan mereka tuh tidak diabaikan gitu Pak, gimana tuh Pak? Nah, dengan kondisi kita yang berbatasan dengan Taman Nasional Waikambas itu, dari kawan-kawan MPA atau KPH ini kan sharing dengan kami pihak pemerintahan desa terkait dengan rencana kebakaran dan penanggulangan gajah liar yang masuk ke kawasan masyarakat. Karena secara hukum desa kami definitif, secara hukum juga itu wilayah Taman Nasional Waikambas sah untuk satwa kan gitu. Sehingga kami harus saling keterkaitan dengan Taman Nasional Waikambas. Untuk itu kami membuat sebuah surat keputusan untuk pembentukan MPA maupun KTH Rahayu Jaya ini, yang pengamatan saya selama ini, mereka masuk masyarakat kami, oknum masyarakat kami itu berburu ke dalam kawasan, termasuk mencari kayu bakar, mencari rumput, dulu masuk ke Taman Nasional Waikambas. Nah, salah satu terjadinya penyebab kebakaran ya dari oknum masyarakat kami itu. Salah satunya permintaan daging hewan yang ada di dalam Taman Nasional Waikambas, sehingga mereka melakukan upaya-upaya strategi untuk mendapatkan satwa itu. Salah satunya dengan dibakar, sehingga nanti akan tumbuh ilalang baru kan. Nah, tumbuh sehingga rusak datang. Nah, mereka menjerat atau menembak di situ, sehingga semua menjadi kebutuhan. Padahal mayoritas penduduk kami itu petani, tapi di sisi lain mereka butuh untuk biaya-biaya lain, untuk sekolah dan lain-lain. Nah, dari situlah kami punya inisiatif melakukan pendekatan ke masyarakat, berkoordinasi dengan pihak Taman Nasional Waikambas untuk cara-cara penanggulangan itu tadi, pendekatan ke masyarakat. Saya sampaikan di tempat-tempat pengajian misalkan. Jadi saya berkampanye untuk pencegahan kebakaran di Taman Nasional Waikambas. Kalau aku juga baca-baca gitu ya Pak, kalau misalnya kan Waikambas itu kan tempatnya gajah juga ya. Betul. Banyak jalur gajah di situ. Iya. Nah, apakah dari masyarakat tuh sering apakah sering melakukan kegiatan yang sampai merusak jalur gajah ataupun banyak pemukiman di sekitar situ Pak? Ya, kalau masyarakat kan mencari rumput, kayu bakar kan masuk ke dalam Taman Nasional Waikambas. Nah, di situ mereka jelas merusak, melangkah ke dalam kawasan itu salah kan gitu. Jadi mereka dengan segala upaya mencari penghasilan tambahan dari kawasan. Kemudian di sisi lain terjadi konflik gajah masuk ke lahan pertanian masyarakat, merusak makan tanaman padi, jagung, singkong, seperti itu sehingga terjadinya konflik. Nah, dari situ kita selalu berupaya untuk mencari solusi penyelesaiannya seperti apa, dan sampai saat ini pun konflik gajah masih ada. Bahkan minggu-minggu kemarin rame gajah masuk ke kawasan masyarakat, pemukiman masyarakat. Nah itu. Nah, selama ini sudah ada upaya masyarakat untuk melakukan swadaya penggalian atau pembuatan tanggul kanal itu kan. Jadi sepanjang perbatasan itu digali oleh Sapator, di swadaya masyarakat. Nah, di tahun 2 tahun kebelakang ini sudah ada bantuan dari pemerintahan pusat, provinsi maupun kabupaten untuk penanggulangan
pembuatan tanggul itu di kanal antar kawasan dengan pemukiman masyarakat itu. Tapi kan itu sampai saat ini belum ada titik temu. Nah, itu hal-hal yang memicu konflik kan itu. Kebutuhan masyarakat. Intinya masyarakat kan lapar mungkin ya. Lapar. Masalah perut ya Pak. Iya, masalah perut itu riskan kan gitu ya Pak. Iya. Pilihannya mau bakar atau kita ikan. Nah, itu. Ini tumbuhannya yang kita matiin atau kitanya yang mati gitu ya Pak. Nah, dengan kesepakatan kawan-kawan masyarakat di Dusun Margahayu, kelompok tani hutan maupun MPA, itu kita SK-kan, kita ajukan proposal untuk zona pemanfaatan, zona pemulihan rehabilitasi hutan. Alhamdulillah dikasih sekitar 50 hektar. 50 hektar. Ya, itu SK KTH saya buat di tahun 2020. Nah, kita lakukan itu dibantu oleh penyuluh dari pihak Taman Nasional Kambas. Nah, kita melakukan pemulihan ekosistem di situ, menanam, dan alhamdulillah dari tahun 2020 sampai sekarang di wilayah kami ya, di khususnya seksi 3 itu sudah tidak ada terjadi kebakaran di dalam kawasan. Tapi mungkin di desa, di seksi-seksi lain masih ada, saat ini masih ada, cuman tidak sebesar yang diceritakan Pak Hasan tadi, yang tahun 2019 hampir di pemukiman atau peladangan masyarakat itu. Nah, seperti itu Mbak. Sehingga sebenarnya dari kejadian atau konflik itu kami berharap dari kami kan punya ini, membentuk di 1 tahun kemarin membentuk namanya desa wisata, koperasi desa wisata. Koperasi. Iya, itu salah satu solusi kami. Pertama untuk memberikan penghasilan ke masyarakat sehingga mereka supaya tidak masuk lagi, tidak berburu, dan alhamdulillah 5 tahun itu sudah berkurang. Nah, ya tidak ada di seksi 3 khususnya tidak ada kebakaran, tapi ada sih beberapa oknum yang masih berburu. Nah, sehingga kami membentuk sebuah elephant camp, lebah madu itu tadi. Nanti bisa dijelaskan Pak. Oke, lanjut Pak. Gimana tuh Pak? Pakai skill gitu ya Pak. Gimana Pak katanya? Benar gitu Pak? Iya sih, sebenarnya di samping kegiatan kami untuk merehabilitasi kawasan yang tadinya padang ilalang gersang, ini kan kami ber-PKS selama 5 tahun dan ini tahun yang terakhir, dan untuk mensiasati supaya walaupun PKS ini sudah selesai tapi kegiatan kami tetap berjalan, kami memunculkan unit-unit usaha di desa. Sebenarnya unit-unit usaha di desa yang kami lakukan itu adalah bentuk pencegahan dini kebakaran juga, Mbak. Gitu. Ada kaitannya ke sana. Karena setiap usaha yang kami dirikan di desa itu adalah jalan-jalan yang dulunya itu buat akses keluar masuk oknum-oknum tersebut. Misalnya di Blok A ini akses untuk menuju kawasan untuk melakukan kegiatan ilegal. Kami buatkan di situ pembibitan, jadi ada aktivitas manusia di situ. Nah terus di akses Blok B ada jalan lagi di situ. Kami buatkan di situ yang seperti dibicarakan Pak Lurah, kami membuat tempat wisata elephant camp, terus wisata lebah madu. Itu ada kaitannya supaya si masyarakat yang mau melakukan kegiatan ilegal di dalam kawasan itu tidak jadi karena ada aktivitas manusia di situ. Dan kenapa kami mengambil temanya lebah madu kaitannya dengan kebakaran, karena madu itu tawon itu kan yang diambil serbuk-serbuk bunga tuh. Kita tempatkan di pinggir-pinggir kawasan, di pinggir-pinggir desa yang berbatasan langsung dengan kawasan. Kalau hutan itu terbakar, itu juga akan berimbas kepada usaha kami. Makanya kami menjaga usaha kami sekaligus menjaga kawasan supaya tidak terbakar. Gitu. Oke, itu produknya itu Pak dijual di koperasi atau emang didistribusikan secara massal, secara luas gitu Pak?
mendistribusikannya pada saat ada kunjungan wisata ke situ, mereka akan melihat cara pemanenan, cara pengemasan, karena wisata-wisata yang kami sajikan itu wisata edukasi. Gitu. Iya sih. Jadi setelah melihat ikut memanen, akhirnya si pengunjung itu tertarik ikut beli gitu. Jadi asli Mbak. Dan ini salah satu kegiatan ibu-ibunya juga. Boleh Pak, boleh lihat. Iya. Halus Pak. Ini mau Pak. Iya, produk ini Ekoprint. Kain katun murni itu, Pak. Katun. Ini murni. Nggak bisa dicampur dengan kain lain. Wah, ini untuk shawl bisa, untuk Iya. semuanya bisa. Kalau Kan ini di itu Pak, di print apa sih? Pakai Iya. daun-daun itu. daun-daunan Mbak, daunan jadi murni. Ditempel gitu. Iya, Gimana sih? ditempel. Soalnya jadi daun Nanti terus ditempel digulung. gitu. Tempel dikukus. Gini ya. Dikukus. Aku coba ya Pak, aku bentangin. Wah. Tapi kainnya Katun. jadi Iya. Kain putih biasa terus cuman kita buat tempelin. biar teman-temannya juga bisa lihat ya Pak. Iya. Nih. Ini Nah, salah satu kegiatan oke. kelompok tani wanita di desa. Coba Lampau. pakai ya Pak. Kalau mau dikasih juga nggak apa-apa. Ini coba dulu, cakep kan Pak? Gara-gara Iya. cakep motifnya atau Cakep. gara-gara aku yang Nama pakai? cakep Mbak, ada itu, Mbak. Malu. Ini tapi kainnya beli atau gimana Pak? Beli, Pak. Kainnya beli, terus ibu-ibunya itu diminta untuk mendesain. Mendesain. Oke. Nah ininya dari Daun-daunan yang ada di sekitar Taman Nasional Lekamnas, Pak. Oke. Dan kita juga menanam, nah sekalian penghijauan tadi di desa juga kita ada penanaman itu. TN sudah sejauh apa sih sebenarnya pemerintah mendukung gitu Pak? Kalau pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat sudah banyak membantu ke kami, termasuk penanggulangan kebakaran. Bahkan Forkopincam, Forkopinda dari pihak kepolisian TNI membantu pada waktu pemadaman api itu. Sudah sangat maksimal, cuman salah satu yang saat ini menjadi konflik kan konflik gajah, Mbak. Kalau alhamdulillah kalau beberapa wilayah seksi itu sudah tidak ada kebakaran, ini konfliknya muncul konflik gajah dengan masyarakat. Nah itu pihak TNI Polri, pihak kabupaten turun mendata kerugian tanaman masyarakat. Tapi kan sampai saat ini belum menemukan solusi. Nah mungkin solusi-solusi lain salah satunya ya pembuatan tanggul permanen itu tadi. Daerah sekitar TN itu juga ada di beberapa tempat itu terjadi kebakaran. Nah gitu, jadi kayak ngebayangin kayak gimana sih cara Bapak kayak berkoordinasi gitu sesama orang yang tinggal di sana, sesama memanfaatkan sumber-sumber di sana, gimana sih bekerja samanya gitu? Ya selama ini kalau terjadi kebakaran di wilayah lain atau seksi lain kan ada namanya masyarakat mitra Polhut dari kehutanan sendiri selalu berkoordinasi dengan kawan-kawan MPA, dengan kepolisian TNI, pihak kabupaten, sehingga kami cepat mendapatkan informasi. Kawan-kawan dari MPA juga ikut membantu, dan kami sudah mendapat bantuan dari Palembang. Palembang. Kami dapat itu Mbak, bantuan itu, sehingga ke depan kami bisa lebih aktif lagi dengan dibentuknya di tahun 2023, dan di tahun ini di minggu-minggu kemarin sudah ada pelatihan juga di tempat KTH itu, di kebun madu itu, kebun lebah itu kan ada pelatihan masyarakat peduli api kemarin. Kalau misalnya dari Bapak sendiri ya Pak, apakah pernah ada tantangan Pak? Tantangan selama menjadi MPA? Tantangannya itu pada saat kami mendapatkan kabar ya dari pihak TN, kami berkoordinasi dengan MPA yang berpusat di kebakaran tersebut. Ibaratnya di daerah seksi 2 ataupun seksi 1 terjadi kebakaran nih, mereka dari MPA di sana itu memberitahu ke kami, di tempat kami terjadi kebakaran nih Pak, mohon bantuannya. Oh siap gitu. Kami berangkat ke sana. Satu jauh tuh
persiapan lebih jauh. Berapa kilo? Berapa kilo? Kita berangkat jam 1 siang itu sampai titik lokasi api itu jam 11 malam. Itu dari perjalanan dari awal, Pak? Iya, perjalanan dari awal. Itu naik apa, Pak? Sampai Naik roda 4, Mbak. roda 4 Iya, hampir naik. 12 jam. Sampai 10 jam. 11 jam. Karena masuk ke dalam hutan terus itu medannya sangat luar biasa, apalagi disertai dengan cuaca seperti angin yang kencang, itu akan lebih mempercepat penyebaran api gitu. Dan pada saat itu tantangan terbesar kami itu untuk mencapai titik api itu harus melewati rawa. Jadi kami tidak bisa membawa kendaraan sampai ke titik api. Jadi kami jalan lagi tuh. Jalan lagi. Udah 11 jam naik mobil jalan lagi. Astagfirullahaladzim, Bapak. Apinya masih, kayaknya apinya nungguin di pademin juga bosen, Pak. Iya. Apinya juga bosen nungguin di pademin. Akhirnya jam 11 malam kami sampai di titik api karena posisinya kebakar kan terang tuh. Kita kejar ke titik api, kita padamkan sekitar 2-3 jam, akhirnya alhamdulillah bisa padam si apinya. Tapi ada kendalanya. Pada saat terjadi kebakaran itu kan terang. Pada saat si api sudah kita matikan gelap gulita, Mbak. Oh iya, baliknya gimana gitu ya? Pada saat kita pulang, waduh gimana pulangnya, arahnya kemana? Sedangkan ini di dalam hutan ya. Kemana? Akhirnya Terus gimana, Pak? kita teriak sekuat-kuatnya karena di di pinggir rawa sana ada kawan yang menunggu mobilnya. Oke. Jadi di tengah hutan itu suara kami ngegema, "Woi, kamu di mana?" gitu. Akhirnya si kawan itu ngedengar, ngasih kode pakai baterai senter tuh. Oh gitu. Oh, jadi kita ngejar titik senter itu aja. Oh, kayak SOS itu ya, Pak? Iya. Gitu ya. Jadi kita ikut jalan itu aja. Oh, ternyata dengan kita melakukan kegiatan di lapangan, kita tahu kekurangan-kekurangannya. Seperti pada saat pemadaman, baterai itu, senter itu harus siap siaga saja. Karena ya itu yang tadi diceritakan, pada saat api padam gelap gulita, Iya, kita benar. pulang bingung. Kemarin dari pelatihan itu dapat bantuan juga, Pak ya? Iya, alhamdulillah tuh kami kemarin dari Manggala Agni ya? Manggala Agni, KPI, kami dikasih Pelatihan ya? pelatihan cara pemadamannya seperti apa yang lebih efektif, meningkat waktu gitu. Dan itu iya, belajar titik koordinat api itu sangat membantu tuh pelatihan-pelatihan seperti itu, karena kami kan masyarakat ya yang ibaratnya cara pemadamannya itu hanya manual aja. Tapi setelah kami dibimbing, diberikan pelatihan oleh Manggala Agni, kami lebih tahu cara menghadapi api itu harus seperti apa. Pada saat si api berada di titik ini, kita jangan berada di titik ini gitu. Itu sangat membantu buat kami. Nah, terakhir dari pelatihan itu kami diberikan APD. APD. Iya. Oke. Itu siapa yang nyimpan, Pak, kalau dikasih gitu? Apa di Bapak? Bukan di Di kawan-kawan MPA ya, bukan MPA, di iya. sekolah desa Bukan. gitu ya? Iya. Ya, oke. Di apa? Kami ada ecasanya punya kantor kecil. Iya. Kantor Di MPA ya? gitu di kampung kami. Jadi alat-alat pemadaman itu kami siapkan di kantor tersebut. Untuk di saat sewaktu-waktu terjadi kebakaran, kami sudah siap berangkat. Jadi untuk penutup kali ya, Pak, Iya. untuk apa sih dukungan menurut bapak-bapak sekalian? Apa sih dukungan yang paling dibutuhkan untuk dari pemerintah atau mitra kerja lah ya? Apa yang perlu dibutuhkan untuk masyarakat, apalagi juga untuk MPA, untuk bisa menjaga hutan biar lebih kuat gitu, Pak? Gimana? Ya, harapan kami dukungan penuh dari pemerintahan kabupaten, provinsi maupun pusat itu. Kita kan sudah tahu akar persoalan dari sebuah kebakaran gitu kan. Pertama yaitu tadi yang kita bicarakan, urusan perut, untuk pekerjaan tambahan, penghasilan tambahan itu tadi kan. Sehingga kami butuh bantuan dari khususnya pihak Taman Nasional Waikambas melalui penyuluhnya melakukan bimbingan, dampingan ke masyarakat kami terus menerus. Kami juga dari pemerintah desa membantu dengan sosialisasi pencegahan kebakaran, mengarahkan masyarakat kami
supaya nggak merambah ke dalam kawasan. Ya dukungan dari bantuan pelatihan, pengadaan apa yang disampaikan Pak Hasan tadi terkait ekoprint, terus pembuatan pakan ternak, supaya ya salah satunya itu kemudian wisata tadi, karena peluang wisata ini sangat besar untuk mendapatkan pendapatan tambahan, sehingga masyarakat kami nanti bisa berdagang, ya kan, bisa berdagang, menjual souvenir, sehingga pendapatan ekonomi itu meningkat. Mereka tidak akan masuk ke dalam, tercukupi dari desa pun tercukupi dari perputaran ekonomi di desa, tapi Waikambas ini sebagai magnet wisata atau pengunjung. Tapi kami berupaya di desa itu ada wisata, sehingga mereka nggak usah masuk ke dalam Waikambas, cukup di desa mendapatkan penghasilan. Baiklah, wow Pak, gak kerasa tau Pak, ini udah berapa ya, udah lama banget. Kayak kesannya sederhana ya Pak. Ini diskusi ringan banget sebenarnya Pak, tapi di sini saya, terutama juga pasti teman-teman, dari semua diskusi yang udah kita lakukan semua, kita jadi belajar Pak. Kalau sebenarnya kebakaran itu bukan sebuah keinginan ya Pak. Itu kadang itu sebuah pilihan yang harus dilakukan, karena masyarakat ke ujung-ujungnya juga butuh untuk melakukan itu untuk menyambung kehidupannya. Ya mungkin harapannya kalau diberikan alternatif gitu ya, teman-teman diberikan alternatif atau dukungan untuk bisa terlibat untuk melakukan kegiatan perekonomian di sana, apalagi mengelola hutan bersama gitu, untuk sekedar menyambung kehidupan. Mungkin kebakaran sendiri bisa kita cegah gitu. Melihat dari teman-teman komitmennya gitu, yang rela 11 jam naik mobil. Ya Allah Pak, aku kayaknya juga mikir-mikir Pak, 11 jam gitu dengan medannya yang masuk rawa dan lain-lain gitu, melihat dedikasinya tuh sebenarnya udah ada gitu ya Pak. Mungkin harapannya kalau misal diberikan alternatif dan dukungan, di mana teman-teman jadi bisa lebih terjun mengelola hutan dan akhirnya punya pendapatan tambahan gitu ya Pak. Akhirnya mereka nggak akan mau juga gitu ya Pak. Gitu. Jadi harapannya saya berharap banyak untuk Desa Rahayu, Labuan Ratu 7 ya, semoga jadi lebih maju ya Pak, lebih maju, karena juga harapannya juga akan ada perwakilan dari MPA-nya Bapak juga, siapa tahu jadi dinominasiin untuk Panel Lestari ya Pak. Itu apresiasi kita untuk masyarakat, untuk tokoh-tokoh yang udah berkontribusi di bidang kehutanan. Harapannya siapa tahu tahun depan atau tahun kedepannya lagi saya melihat itu dengan dedikasinya. Saya senang banget bisa mewawancarai bapak-bapak semua. Mohon maaf ya Pak kalau ada yang kurang, dan terima kasih atas kehadirannya. Semoga bisa menikmati Jakarta. Jalan-jalan ya Pak, ini asal bisa menikmati ini. Terima kasih Bapak, dan untuk teman-teman sekian podcast hari ini. Terima kasih udah menonton hingga akhir, harus sampai akhir ya. Untuk Sobat Gakum, jangan lupa di like, follow, dan subscribe. Dadah. Dadah Pak.